Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita pada pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mempelajari tentang pandangan dan irisan. Sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk keberlangsungan dan untuk peningkatan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode proyeksi. Pada kali ini kita membahas tentang pandangan dan irisan. Apa itu pandangan dan irisan? Memilih pandangan depan suatu benda. Bagaimana memilih objek pandangan depan sebuah benda? Coba, yang pertama, gambaran secara umum. Objek benda itu menunjukkan gambaran secara umum sebuah objek. Kemudian yang kedua, bentuk secara spesifik, menggambarkan bentuk spesifik sebuah benda itu. Yang ketiga adalah tidak selalu menunjukkan muka. Artinya apa? Bukan berarti muka sebuah benda itu adalah bagian depan benda itu. Kemudian yang berikutnya, mewakili ciri-ciri khusus. Ada ciri-ciri khusus pada objek itu. Dan yang terakhir, menentukan pandangan-pandangan yang lainnya. Kita bisa menentukan pandangan dari sudut pandang yang lainnya, dari objek benda itu, dari pandangan depannya. Jadi, menentukan pandangan depan sebuah benda adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Contoh pandangan depan. Ada pada gambar berikut ini. Coba Anda lihat. Gambar manusia. Yang disebut pandangan depan manusia adalah bagian muka dari manusia. Kenapa? Ada ciri-ciri khusus, ada mata, hidung, mulut, telinga. Di sini ada ciri-ciri khusus dari seorang manusia. Kemudian contoh yang lain, bebek. Bukan dalam arti kita melihat bebek dari arah depan, tapi bebek itu dimiringkan. Karena kenapa? Secara spesifik ada ciri-ciri khususnya. Kalau bebek diarahkan menyamping, bukan kita melihat dari sisi depannya. Pesawat terbang. Kalau pesawat kita melihat dari arah seperti ini, kita hanya melihat moncong depan pesawat. Berapa jumlah jendela kita nggak tahu. Sayapnya bagaimana kita nggak tahu. Makanya pesawat dimiringkan. Sehingga apa? Kita bisa melihat keseluruhan ciri-ciri khusus dari pesawat. Sudah jelas di sini pandangan depan. Oke, saya lanjutkan. Pandangan tambahan. Berikut adalah pandangan tambahan sebuah benda. Anda perhatikan gambar berikut. Kemudian pandangan sebagian. Jadi sebagian dilihat, objek dilihat dari sebagian dari sisinya. Itu adalah pandangan sebagian. Kemudian pandangan setempat dan khusus. Pada tempat-tempat yang khusus yang perlu adanya tambahan pandangan benda. Itu pandangan setempat dan khusus. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang irisan. Teknik irisan. Berikut adalah benda kerja diiris menurut bidang potongnya. Anda perhatikan, benda kemudian di bidang potong dipotong, gambar irisannya sebagai berikut. Oke, sudah jelas? Selanjutnya,
irisan sebidang. Jadi benda diiris sebidang dengan sumbu dasarnya. Ada dua cara, melalui sumbu dasar dan tidak melalui sumbu dasar. Berikut gambarannya. Dari. Oke, selanjutnya. Irisan lebih dari satu bidang. Artinya apa? Benda itu diiris karena objek benda itu bidangnya tidak sama, sehingga perlu dilakukan irisan lebih dari satu bidang, seperti gambar berikut. Irisan sebagian, Anda perhatikan. Sudah? Oke, lanjut. Irisan berurutan. Diiris berurutan karena objeknya seperti berikut, sehingga dilakukan irisan berurutan. Dan gambar irisannya Anda bisa lihat. Kemudian irisan penampang tipis. Bagian benda kerja yang tidak boleh diiris adalah berikut ini. Bisa Anda lihat gambar berikut. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, teknik arsiran. Arsiran. Di sini Anda bisa lihat gambar A, B, dan C. Teknik arsiran yang digunakan pada objek sebuah benda. Teknik arsiran. Arsiran pada bidang yang berdampingan. Gambarnya seperti berikut. Kemudian arsiran pada bidang yang luas. Tekniknya, gambarnya sebagai berikut. Teknik arsiran yang memotong, dalam arti ada kelebihan atau ada perbedaan antara dasar objek dengan bidang yang lainnya. Saya contohkan seperti ini. Nah, jadi ini ada objek yang menonjol, sehingga perlu adanya teknik arsiran yang terputus di sini kalau kita melakukan irisan. Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan. Kesalahan dalam mengarsir. Kita harus menggambarkan benda sesuai dengan objeknya. Dalam arti apa? Kita nggak boleh memutus. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi persepsi yang lain dalam hal objek itu. Dari sini sudah mengerti pandangan dan irisan. Kalau belum mengerti, nanti kita diskusikan berikut dengan tugas-tugas. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.